Selamat pagi, terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya kasih judul Pertobatan yang membawa keselamatan. Nah, kita tahu ketika kita lihat orang dibaptis, ada beberapa alasan mereka dibaptis. Ada yang bukan anak Tuhan, tiba-tiba dia minta dibaptis menjadi anak Tuhan atau menjadi pengikut Yesus. Ini yang menginjili sangat luar biasa, karena bisa merubah suatu sugesti dari yang tidak percaya kepada Yesus, yang mereka terdogma dari lahir mungkin sampai dewasa, tiba-tiba menjadi pengikut Kristus. Ini penginjilannya yang luar biasa, penginjilnya yang sangat luar biasa ini. Dia bisa merubah sugesti, mungkin diplomasinya yang hebat, mungkin juga dia memberi contoh kebaikan yang bisa dicontoh. Ada lagi, dia dibaptis bertobat mengakui Yesus karena mengikuti pasangan. Nah, apakah dia tulus itu bisa dirubah nanti, benar-benar percaya kalau pasangannya bisa membimbing. Nah, pertanyaannya kalau tidak bisa membimbing gimana itu nanti? Ada lagi bertobat atau mengakui Yesus karena suatu mukjizat. Maksudnya ketika mungkin dia sakit, dia berdoa sesuai agamanya tidak sembuh, tiba-tiba didoakan sama anak Tuhan sembuh. Nah, dia bisa bertobat. Ada lagi yang dari sudah Kristen dulu, terus tiba-tiba minta dibaptis ketika sudah dewasa. Nah, itu dia bertobat karena dia pengen hidup yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Itu juga bisa. Dari beberapa kasus ini, saya yakin mereka akan benar-benar tulus bertobat ketika mereka rajin ke gereja, akan dibentuk di gereja, melihat atmosfer bagaimana memuji Tuhan, melihat mukjizat ketika ada kesaksian, menerima firman Tuhan untuk membentuk hidupnya. Nah, itu nanti mereka bisa benar-benar bertobat. Makanya sangat penting kita mengajak orang-orang ke gereja. Kan di gereja akan dibentuk, di gereja akan dibuat benar-benar mengenal Tuhan yang sungguhnya. Tetapi pagi hari ini saya tidak membahas tentang itu. Saya akan membahas sesuai judul tadi, pertobatan yang membawa keselamatan. Saya akan melihat studi kasus dulu dari beberapa anak Tuhan, bahkan orang pilihan Tuhan yang pernah jatuh ke dalam dosa besar. Saya dari perjanjian lama dulu, saya akan melihat kisah seorang Daud. Di 2 Samuel, di dalam 2 Samuel itu, dari ayat 2 sampai ayat 15, dikisahkan Daud itu mempunyai tentara perang atau perwira perang. Tetapi Daud menyukai istrinya. Nah, akhirnya dia berzina dengan istrinya, tentaranya itu. Dan tentaranya itu dikasih tugas ke garis depan, ke medan perang yang sangat berbahaya supaya dia terbunuh. Dan akhirnya terbunuh. Betapa kejinya Daud,
Betapa kejamnya Daud. Saya melihat kisah ini saya sendiri sangat malu. Orang pilihan Tuhan, siapa Daud? Daud dari orang anak kecil, dari gembala, dipilih Tuhan untuk mengalahkan Goliat dengan mujizatnya, dipilih Tuhan menjadi raja. Tetapi yang dilakukan Daud ini sungguh mempermalukan Tuhan. Dia melanggar pasal atau di dalam 10 perintah Allah itu, hukum Allah itu ada jangan membunuh, dia udah kena, dia membunuh suaminya. Jangan berzina, dia udah kena. Jangan berbohong. Benar-benar melanggar. Sangat memalukan, sangat kejam Daud. Apakah Daud diampuni Tuhan? Nanti akan kita bahas. Terus ada lagi di dalam perjanjian lama kisah seorang Nabi Elia. Nabi Elia, kita tahu Nabi Elia itu orang pilihan Tuhan. Bahkan akhir hayat itu tidak di bumi, dia langsung angkat ke surga. Sungguh seorang yang spektakuler di mata Tuhan. Tetapi Nabi Elia pernah depresi ketika dia mengalahkan Nabi Baal, terus dia dikejar-kejar oleh ratu. Dia sangat ketakutan, dia depresi, dan dia lupakan pertolongan Tuhan. Dia berdoanya itu minta mati. Kalau dia percaya sama Tuhan saat itu, dia tidak seperti itu. Dia tahu 3,5 tahun aja dia dikasih mujizat sama Tuhan waktu kekeringan itu. Pertolongan Tuhan jelas sering terjadi padanya. Tetapi kenapa dia depresi? Saat itu dia mungkin meragukan Tuhan, dan itu adalah dosa sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Itu Nabi Elia. Terus di perjanjian lama ada lagi kisah seorang Salomo. Coba saudara Bapak Ibu sudah baca di 1 Raja-Raja 4 ayat 29-30. Di situ Salomo itu dikisahkan seorang yang diberi hikmat Tuhan, seorang yang sangat spektakuler. Bahkan karya-karyanya menjadi pedoman-pedoman kita sebagai anak Tuhan, sangat bijak. Tetapi di dalam Raja-Raja 11 ayat 1-8 dikisahkan bahwa Salomo memilih banyak istri yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Istri orang asing, yang istri-istrinya itu penyembah berhala. Dan akhirnya Salomo juga menyembah berhala. Ini dosa yang sangat besar, menyembah berhala. Apakah Salomo diampuni? Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru ada seorang Petrus, murid yang sangat dekat dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus ditangkap saat itu, Petrus menghunus pedang untuk memotong telinga salah satu yang menangkap Yesus. Tapi kalau saya lihat ini, kenapa Petrus motong telinga itu? Dia berani karena Petrus sudah dekat dengan Yesus, sudah sering bersama-sama dengan Yesus. Dia sering melihat mujizat-mujizat Yesus. Ketika dia dekat dengan Yesus, dia percaya bahwa beberapa tentara pun tidak akan sanggup mengalahkan Yesus. Kan Yesus penuh mujizat. Sekali kibas saja mungkin sudah bisa musnah tentara-tentara itu. Dan Petrus sangat percaya diri saat itu. Tetapi ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus dicambuk mengadu, ketika Yesus ditancapkan mahkota duri berdarah,
Petrus mulai goyah imannya. Ketika dia ditanya apakah dia kenal dengan Yesus, dia menyangkal sampai 3 kali. Itu karena imannya goyah. Bener enggak dia Tuhan? Benarkah Yesus Tuhan? Kenapa tidak bisa menyelamatkan dirinya? Petrus pikiran sudah negatif thinking. Dia mulai lupakan firman-firman Tuhan. Nubuat Nabi Yesaya yang dikatakan bahwa Yesus itu akan bangkit. Menyangkal Tuhan 3 kali. Padahal dikatakan bahwa apa yang terikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang dilepas dunia akan dilepas di surga. Kalau kita tidak mengakui Yesus, tidak mengenal Yesus, dan menyangkal Yesus, Yesus pun akan menyangkal kita di surga. Itu yang dilakukan Petrus. Dia menyangkal Tuhan 3 kali. Dosa yang sangat besar. Apakah Petrus diampuni? Ada lagi kisah seorang Nabi Yunus yang di Perjanjian Baru. Dia diperintahkan ke Tuhan untuk ke Niniwe untuk memberitakan suatu pesan Tuhan, tetapi dia tidak taat. Dia sembunyi ke daerah lain. Akhirnya Nabi Yunus, kisahnya itu naik kapal, terus dilemparkan dari kapal karena badai. Terus dia ditelan dengan ikan karena dia tidak taat, tidak melakukan firman Tuhan, pesan Tuhan yang disampaikan untuk Niniwe. Dia berusaha untuk tidak taat sama Tuhan. Akhirnya Tuhan mengirimkan sebuah ikan. Terus ada lagi yang tidak kalah hebohnya tentang seorang yang pilihan Tuhan yang berbuat dosa, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu adalah orang yang dipilih Tuhan juga. Dia merupakan salah satu dari 12 murid Yesus. Tuhan Yesus tidak gegabah dalam memilih orang. Pasti Yudas punya talenta. Pasti Yudas sudah melayani Tuhan. Pasti Yudas sudah melakukan penginjilan. Dan Yudas itu salah satu orang yang menggenapi firman Tuhan. Kalau tidak ada Yudas, apakah Yesus ditangkap itu? Tetapi karena ada Yudas, maka nubuat dari Nabi Yesaya digenapi. Domba itu akan disembelih. Nah, salah satu aktor penyembelih itu adalah Yudas Iskariot. Dosanya sangat-sangat besar. Tuhan Yesus dijual dengan cuma 30 keping perak. Apakah Yudas diampuni? Mari kita bahas. Bapak Ibu Saudara, kita juga adalah orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi anaknya. Saya yakin di antara Bapak Ibu Saudara juga pernah melakukan dosa-dosa besar seperti tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi.
termasuk saya juga pernah melakukan dosa-dosa besar. Apakah kita juga diampuni? Pertama, kita dari kisah Daud. Daud melakukan dosa besar. Selama istrinya, tentaranya atau Batseba mengandung, di kisah Mazmur banyak dikisahkan benar-benar menyesal Daud. Dia tertekan jiwanya. Daud sangat menyesal kepada Tuhan, bukan menyesal kepada dirinya tapi kepada Tuhan. Sehingga ketika ada Nabi Nathan menyampaikan pesan dari Tuhan, dia langsung mengakui dosanya. Saya berdosa. Dia menghormati utusan Tuhan. Jadi yang pertama adalah pengakuan dosa. Daud melakukan pengakuan dosa. Yang kedua, ketika sesudah bertobat pengakuan dosa, hidup Daud adalah untuk melayani Tuhan. Di kisah Mazmur dikisahkan benar tiap hari, tiap waktu Daud menyembah Tuhan. Hingga dia katakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di luar pelataran Tuhan. Daud sangat dekat dengan Tuhan. Waktu di akhir hayatnya, dia sakit, dia kedinginan, dia dikasih gadis supaya menghangatkan tubuhnya. Daud tidak menyentuhnya. Dia tidak ingin melakukan dosa yang lama lagi, perzinahan. Dia benar-benar hidup di jalan Tuhan. Dari kisah Daud, yang membawa Daud selamat adalah pengakuan dosa, terus hidup hanya untuk Tuhan. Yang ketiga adalah tidak melakukan dosa lagi. Ini yang membuat Daud selamat. Terus kisah Elia, kenapa Elia juga selamat? Karena begitu setelah dia mengalami depresi dan Tuhan memulihkan depresinya, dia hidupnya hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan, sampai akhir hayatnya pun dia diangkat ke surga tanpa melalui kematian. Nah, dari kisah perjanjian lama ini yang membuat selamat, 1, pertobatan, pengakuan dosa. Yang kedua adalah hidup hanya untuk Tuhan. Nah, ini ada 2 poin. Yang ketiga adalah setia. Elia setia melayani Tuhan, ya, pada Tuhan. Kita lihat ke perjanjian baru Simon Petrus. Dia menyangkal Tuhan, karena saat menyangkal itu berarti dia tidak ada kebimbangan. Tetapi ketika Yesus bangkit, dia sadar, oh, benar dinabuatkan para nabi bahwa Yesus akan turun ke bumi dan akan bangkit sebagai Tuhan. Dia sadar, dia menyesal, dia bertobat. Dan apa yang dilakukan Simon Petrus dalam pertobatannya? Dia melayani Tuhan. Pelayanan pertama dia sudah berhasil membuat 3.000 orang bertobat. Dia melayani Tuhan, melakukan penginjilan hingga beberapa orang bertobat. Tuhan pun mengurapi dia. Bukan hanya mengampuni dosanya tadi, tapi dia mengurapi dia, mengurapi Petrus. Sehingga Petrus menjadi seorang rasul yang diurapi Tuhan.
Yang kedua, Petrus mengagungkan Tuhan. Tuhan adalah nomor satu. Karena di akhir hayatnya ketika Petrus mau disalib, dia minta disalib terbalik. Kalau jangan disalib berdiri, karena dia tidak mau disamakan dengan Yesus. Yesus lebih tinggi. Sama-sama disalib, Petrus minta disalib menghadap ke bawah. Nah, itulah Simon Petrus. Pertobatannya adalah dia melayani Tuhan dengan memberitakan Injil, terus dia selalu mengagungkan Tuhan. Itu yang membuat Petrus selamat. Terus yang membuat Yunus selamat apa? Karena ketika di dalam perut ikan dia berdoa, dia bertobat di dalam perut ikan. Dan akhirnya dia juga menyampaikan pesan Tuhan di Niniwe. Ini yang membuat Yunus selamat. Dia bertobat dan menyampaikan pesan Tuhan. Ini anak-anak Tuhan atau orang pilihan Tuhan yang selamat karena pertobatannya. Tetapi ada yang tidak selamat. Salomo itu nabi yang sangat spektakuler, sangat pintar dia. Seorang filsafat. Hingga karya-karyanya kita membuat pedoman hidup kita. Sering difirmankan. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa dan menyembah berhala, dia tidak bertobat. Dia terus melakukan penyembahan berhala sesuai dengan yang disembah istri-istrinya. Ini yang membuat Salomo tidak selamat. Lalu Yudas Iskariot, setelah Yesus ditangkap, dia menyesal. Dia kembalikan uangnya ke ahli-ahli Taurat, tapi tidak diterima. Akhirnya uangnya dilemparkan ke bait suci. Dan dia bunuh diri dengan menggantung diri dan jatuh hingga ususnya terburai. Itu di dalam Matius. Artinya dia bunuh diri. Nah, penyesalannya bukan pertobatan, tetapi penyesalan menyesal secara dirinya. Dia menyesal menyerahkan orang tidak bersalah. Ada ketakutan dalam dirinya. Depresi. Kalau dia menyesal dan bertobat, pasti dia tidak bunuh diri. Dia akan serahkan semua kepada Tuhan. Dia akan bertobat. Dia akan hidup baru. Tetapi karena dia tidak bertobat, dia hanya menyesal dengan tekanan mentalnya, maka Yudas tidak selamat. Jadi ada dua tokoh, Salomo dengan Yudas, yang saya kasih contoh itu tokoh-tokoh tidak selamat. Karena dia tidak bertobat, tetapi hanya ekspresi atau mentalnya saja yang menyesal. Nah, dari kisah-kisah ini saya merangkum bahwa pertobatan yang membawa selamat adalah seperti tokoh-tokoh tadi. Memang kita setiap minggu atau tiap hari bisa bertobat. Ketika dari kita ke gereja mau mendengar firman Tuhan, kita selalu bilang, layakkan saya Tuhan, ampuni dosa saya Tuhan, kuduskan saya Tuhan, supaya saya layak untuk menghadap Engkau. Tetapi pulang dari gereja, ada sesuatu sedikit kita marah-marah, kita membicarakan orang lain, nah itu dosa lagi. Tapi dari kisah ini, pertobatan yang membuat keselamatan adalah satu, dari Daud sampai ke Elia tadi, sampai ke Petrus, Yunus. Yang pertama, bertobat itu adalah pengakuan dosa dulu. Itu sangat penting. Pengakuan dosa. Saya berdosa. Yang kedua, selalu setia ke jalan Tuhan. Setia untuk Tuhan, ke jalan Tuhan. Yang ketiga, kita harus hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan, atau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang membuat kita selamat. Yang keempat, kita harus
Bertobat itu tidak bertobat selesai, tidak. Kita harus melayani Tuhan. Akhir hayat kita harus melayani Tuhan. Itu pertobatan yang membawa selamat. Yang terakhir, hiduplah seperti Tuhan Yesus atau yang diajarkan Yesus. Demikian, selamat pagi. Semoga firman Tuhan pada pagi ini bisa membawa semangat kita untuk menjalani hidup pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.